Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama saya Salwa Adila Nasution. Saya merupakan mahasiswi IIKI Jakarta semester 4 dengan program studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Fakultas Usuluddin dan Dakwah dengan NIM 23212247. Di sini saya akan memberikan sedikit penjelasan dari tema yang saya ambil, yaitu Musnad Imam Syafi'i, untuk memenuhi tugas UAS dari mata kuliah kajian kitab hadis. Sebelum kita membahas tentang kitab Musnad Imam Syafi'i, ada kalanya kita mengenal terlebih dahulu tentang biografi Imam Syafi'i. Nama lengkap Imam Syafi'i adalah Abu Abdullah bin Idris bin Abbas bin Utsmah bin Safi' ibn As-Sayyib ibn Ubaid ibn Abdul Yazid bin Hasim bin Abdul Muttalib bin Abdul Manaf. Beliau merupakan keturunan Bani Hasim dan Bani Abdul Muttalib. Keturunan beliau bertemu dengan keturunan Rasulullah pada kakek Rasulullah, yaitu Abdul Manaf. Imam Syafi'i lahir di Gaza pada tahun 150 Hijriah atau 767 Masehi, dan beliau wafat setelah sembahyang maghrib pada malam Jumat akhir bulan Rajab dan dimakamkan pada hari Jumat di Muqattam. Ketika beliau berumur 2 tahun, ayah Imam Syafi'i wafat, maka ibunya membawanya kembali ke Makkah. Kenapa ibunya membawanya ke Mekah? Karena ibunya beranggapan bahwa apabila beliau tinggal di Gaza, maka nasab dari bangsa Quraisy ini akan hilang. Adapun ciri-ciri Imam Syafi'i ialah beliau seorang pemuda yang tinggi, berkulit coklat, berkelakuan baik, suara yang merdu, lantang dan berwibawa, berakal cerdas, banyak bangun malam, banyak membaca dan menulis, pakaiannya menggunakan jubah kasar yang bersih, tidak bertafakur kecuali di waktu malam, berjalan dengan menggunakan tongkat yang besar kemanapun beliau pergi. Rihlah ilmiah Imam Syafi'i diawali di kota Makkah. Beliau pergi menuju suatu dusun, yaitu dusun Bani Huzail, untuk mempelajari bahasa Arab, karena di sana terdapat pengajar-pengajar bahasa Arab yang fasih dan asli. Dan di sana beliau tinggal selama kurang lebih 10 tahun untuk belajar bahasa Arab sampai mahir. Setelah berusia 20 tahun, beliau pergi ke Madinah untuk belajar ilmu fikih dan menjadi murid Imam Malik serta mempelajari Al-Muwatta karya Imam Malik yang telah dihafal oleh Imam Syafi'i. Sehingga Imam Malik melihat bahwa Imam Syafi'i termasuk orang yang cerdas dan kuat ingatannya. Ketika beliau berumur 22 tahun, ia pergi ke Irak dan Persia menemui sejumlah ulama yang ahli hadis dan fikih dengan maksud menambah ilmunya. Setelah itu, Imam Syafi'i pergi ke Yaman untuk menetap dan mengajarkan ilmunya. Nah, setelah kita mengetahui biografi Imam Syafi'i dan rihlah ilmiah beliau, selanjutnya kita akan membahas tentang Musnad Imam Syafi'i. Latar belakang penyusunan Musnad Syafi'i diawali dengan munculnya pemikiran murid beliau untuk membukukan kitab ini. Karena murid Imam Syafi'i yang mengikuti pengajian bersama Imam Syafi'i merasa bahwa apa-apa yang keluar dari Imam Syafi'i perlu untuk dibukukan agar dijadikan sumber rujukan umat Islam setelahnya. Maka dari itu muncullah kitab Musnad Syafi'i. Dan perlu digarisbawahi bahwa kitab ini bukan karya dari Imam Syafi'i, melainkan muridnya, yaitu Ar-Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi. Dikatakan Musnad Syafi'i karena isi kitab ini adalah kumpulan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam Syafi'i. Nah, apa sih arti musnad itu sendiri? Jadi, musnad dalam ilmu hadis itu artinya kumpulan hadis yang disusun berdasarkan nama perawi teratas dalam sanad. Biasanya seorang sahabat atau tokoh besar. Maka dalam konteks Musnad Syafi'i berarti kumpulan hadis yang diriwayatkan melalui jalur Imam Syafi'i. Meskipun beliau bukan sahabat, tapi karena kedudukannya sebagai imam besar. Salah satu ciri khas dari kitab ini adalah fokusnya pada hadis-hadis yang berkaitan dengan mazhab fikih Imam Syafi'i. Namun, musnad ini berbeda dengan kitab musnad lainnya yang umumnya disusun berdasarkan nama sahabat atau perawi hadis, tapi di Musnad Syafi'i lebih menekankan penyusunan berdasarkan tema-tema hukum fikih. Hadis-hadis dalam kitab ini sebagian besar berasal dari kitab Al-Um yang merupakan karya utama Imam Syafi'i dalam bidang fikih, sehingga struktur penyusunannya lebih mirip dengan kitab Sunnah dibandingkan musnad pada umumnya. Fokus utama dalam kitab ini adalah hadis-hadis yang berkaitan dengan ibadah dan hukum Islam seperti wudhu, salat, puasa, dan lain-lain. Dengan sistematika seperti ini, Musnad Syafi'i lebih memudahkan para pengikut mazhab Syafi'i dalam memahami hadis-hadis yang berkaitan dengan hukum fikih.
Musnad Syafi'i tidak termasuk dalam kutub sittah karena tidak semua hadis di dalamnya memiliki sanad yang kuat dan tidak diseleksi seketat Sahih Bukhari atau Muslim. Meski begitu, kitab ini tetap penting karena nomor hadis yang digunakan langsung oleh Imam Syafi'i dalam menetapkan hukum, sehingga menjadi rujukan utama dalam mazhab Syafi'i. Oke, sekian penjelasan singkat mengenai Musnad Imam Syafi'i. Sekiranya dengan penjelasan singkat ini dapat menambah maklumat kita tentang Musnad Imam Syafi'i dan kalian juga dapat memahaminya dengan baik. Mohon maaf jika ada perkataan yang kurang dimengerti. Saya Salwa Dirhan Sution, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.